Film berawal, seorang dokter bernama Gisu yang sedang mencoba untuk mengobati anaknya yang sedang kritia bernama Soyeon. Namun, tindakan dokter Gisu ditentang oleh tim rumah sakit dan polisi karena atas tindakannya dokter Gisu telah mengorbankan 10 anak di Korea Selatan untuk diambil organnya menggantikan organ Soyeon anaknya. Namun dokter Gisu tidak mengindahkan peringatan polisi. Akhirnya polisi menembak dokter Gisu. Namun, hal tak terduga terjadi, tiba-tiba terjadi gempa dan semua orang panik. Dokter Gisu dengan sigap mengambil anaknya Soyeon. Akhirnya dokter Soyeon lolos dari tangkapan polisi. Akhirnya Korea rata dengan tanah akibat gempa besar yang menerjang. Scene berganti, seorang pemuda bernama Ko Ji-won terlihat sedang berburu di antara reruntuhan bangunan. Ternyata muncul seekor buaya dan Ko Ji-won segera memanah buaya tersebut. Namun, buaya itu tidak mati dan malah mengejar Ko Ji-won. Ko Ji-won bersembunyi di dalam mobil rusak namun buaya tersebut tetap mengejarnya. Betapa beruntungnya Ko Ji-won. Tiba-tiba buaya tersebut diseret keluar dari mobil oleh Bang Namsal, pria gendut tapi jago bela diri. Scene berganti, gadis ini bernama Sunna. Dia hidup bersama neneknya di rumah kayu, karena rumahnya hancur terkena gempa. Sementara itu, para pengungsi terlihat sedang mengantri air bersih di kamp pengungsian, karena sudah lama tidak ada hujan. Korea pun mengalami kekeringan. Tak selang berapa lama, Namsan memanggil warga untuk membagikan daging buaya yang tadi ditangkapnya bersama Ko Ji-won. Para warga mendapatkan daging itu dengan bertukar barang miliknya. Namun, kalau tidak ada barang, Namsan memberikan daging tersebut secara gratis. Namun selang tak berapa lama, kelompok preman datang untuk merampok warga. Karena preman-preman tersebut sudah keterlaluan, akhirnya Namsan bertindak dan menghajar semua preman tersebut. Akhirnya para preman melarikan diri. Adegan berikutnya, terlihat kelompok orang dengan memakai jas rapi dan seorang wanita sedang mendatangi rumah Sunna. Mereka terlihat merayu Sunna untuk ikut di apartemen yang disediakan khusus untuk para anak-anak yang masih butuh sekolah seperti Sunna. Sunna mengiyakan tawaran tersebut asal neneknya juga ikut bersama dia di apartemen nantinya. Akhirnya Sunna dan neneknya pun berangkat meninggalkan Ko Ji-won dan Namsa. Mereka berjanji akan bertemu kembali suatu saat. Di tengah perjalanan rombongan Selna bertemu dengan kelompok yang menjemput mereka. Ternyata tidak disangka orang-orang tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang tidak baik terhadap Sunna. Mereka membujuk Sunna bahwa neneknya diajak untuk beristirahat dulu, biar Sunna melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Namun selang beberapa lama, kelompok dari apartemen sudah datang menggunakan mobil dan bersenjata. Sunna merasa khawatir dengan neneknya, namun teman barunya meyakinkan bahwa neneknya nanti akan menyusulnya. Namun tak disangka nenek Sunna dibunuh oleh kelompok tersebut karena dianggap yang sudah tua sudah tidak berguna nantinya. Namun kejadian itu diketahui oleh Ko Ji-won. Akhirnya Ko Ji-won dibantu oleh Namsan bertarung melawan mereka. Anehnya mereka sulit sekali dikalahkan. Setiap dihajar selalu bangkit lagi. Bahkan kakinya pun rela dipotong sendiri. Sungguh aneh sekali. Secara tiba-tiba datang seorang wanita yang membantu Namsan dan Ko Ji-won melawan berandal tersebut. Hanya dengan cara memenggal kepala berandal tersebut baru bisa mengalahkan mereka. Selanjutnya Namsan dan Ko Ji-won menguburkan jenazah nenek Sari Sunna. Mereka berjanji akan mencari Sunna dan menyelamatkannya. Selanjutnya, Namsan
Tojiwan dan wanita itu bertekad untuk menyelamatkan Sunna dan lainnya dari kelompok penyintas tersebut. Sebenarnya wanita itu sebelumnya teman dari kelompok penyintas tersebut karena tidak setuju dengan tujuan para penyintas. Akhirnya sang wanita tersebut melarikan diri dan mencari teman untuk memberontak para penyintas. Di tempat lain, rombongan Sonna sudah sampai di apartemen yang dijanjikan. Mereka terlihat bahagia dikira inilah tempat yang baik. Setelah itu, Dokter Gisu keluar dan memperkenalkan diri bahwa dia yang bertanggung jawab di tempat ini. Mereka dijanjikan tempat yang nyaman dan sekolah bagi anak-anak mereka. Sunna akhirnya mendapatkan kamar yang layak, namun dia masih belum tenang karena neneknya belum bersama dia. Di tempat lain, Namsan, Tojiwon dan Soryeon wanita yang berpihak baik menceritakan tujuan penyintas untuk mengumpulkan anak-anak muda karena akan dijadikan eksperimen berbahaya bagi Dokter Gisu. Mereka berencana mencari posisi para penyintas. Di tempat lain, para gerombolan berandal sedang melakukan pertarungan antar berandal. Mereka merebutkan wilayah kekuasaan masing-masing, dan para berandal tersebut adalah orang-orang dari Dokter Gisu. Sementara itu, Namsan Kojiwan San Soryeon sedang menuju tempat para berandal tersebut untuk mendapatkan petunjuk posisi apartemen para penyintas. Setelah sampai segan-segan Namsa langsung menantang para berandal tersebut. Akhirnya, terjadilah pertempuran antara Namsan, Tojiwan dan Soryeon melawan dua kelompok berandal tersebut. Setelah pertempuran yang panjang, akhirnya Namsan mengalahkan ketua berandal tersebut dan dipaksa untuk memberitahu lokasi eksperimen Dokter Gisu. Di tempat penyintas, Sunna menanyakan neneknya karena belum ada kunjung tiba. Namun Suti wanita yang jahat memberitahu kalau nanti sore neneknya akan tiba. Dokter Gisu membohongi orang tua dari anak-anak yang akan jadi korban bahwa akan mendapatkan fasilitas kamar nomor 1, para orang tua sangat bahagia. Tapi kenyataannya, para orang tua itu dipekerjakan di ruang bawah tanah. Mereka dipekerjakan sebagai penyaring dan pengolah air di ruang bawah tanah. Sementara itu, Namsan, Tojiwan dan Soryeon sedang mempersiapkan senjata untuk melakukan serangan di tempat para penyintas tersebut. Selanjutnya, Sunna dan Jui masuk sekolah. Namun Sunna merasa agak aneh, karena teman-temannya tidak ada yang aktif, tatapannya kosong. Dan anehnya, teman-teman sekelasnya mempunyai tanda yang aneh di belakang telinga mereka. Sutui, seorang guru menjelaskan bahwa misi Dokter Gizi adalah membentuk manusia yang baru yang terbiasa dengan keadaan alam saat ini. Namun Sunna menjelaskan kepada Sutui bahwa di luar sana banyak orang yang kekurangan air bersih, namun di sini air begitu melimpah. Kenapa airnya tidak dibagikan kepada yang di luar? Namun Suti mengabaikan pertanyaan dari Sunna. Selanjutnya, para anggota dari mereka membagikan air minum, namun Sunna tidak meminum air itu. Selang beberapa waktu, Dokter Gisu mendatangi ruang kelas tersebut. Dokter Gisu menghampiri Lee Jui karena target selanjutnya adalah Lee Jui. Dokter Gisu mencoba merayu Lee Jui. Dokter Gisu menyuruh Lee Jui untuk datang ke lab Dokter Gisu. Pada malam harinya, Sunna yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, mencoba menyelinap ke ruang Dokter Gisu. Benar saja, setelah melihat buku-buku eksperimen Dokter Gisu, Sunna semakin khawatir. Sunna memasuki ruang operasi, benar saja ternyata Lee Jui sedang terkapar dan sedang proses pemindahan organ. Selang tak berapa lama, Dokter Gisu datang. Sunna terkejut dan bersembunyi di balik lemari. Sunna mengintip dan melihat orang tua Jui, mengetahui Jui sedang dijadikan bahan eksperimen gila Dokter Gisu. Kedua orang tua Jui sangat bersedih dan tak terima atas perlakuan Dokter Gisu. Akhirnya keributan pun terjadi. Orang tua Jui mencoba mencopoti alat-alat yang melekat di tubuh Jui.
Namun tubuh Jui mengalami kejang yang hebat dan akhirnya membuat Jui meninggal saat itu juga. Dokter Gisu pun marah dan membunuh kedua orang tua Jui. Setelah itu, Sunna tidak sengaja diketahui oleh Dokter Gisu. Sunna malah dijadikan bahan eksperimen menggantikan Jui. Sementara itu, Namsam, Kojiwar dan kelompok berandalan yang disandera untuk memberitahu persembunyian dokter biadab tersebut tiba. Para prajurit tidak percaya dan curiga, akhirnya Troik langsung tancap menerobos barisan prajurit dari dokter biadab. Namsam langsung menghabisi prajurit satu persatu. Sementara itu dokter biadab masih melanjutkan eksperimennya terhadap Sunnah di laboratorium. Namun dokter biadab mendapatkan laporan dari staf perempuan bahwa Drop Namsam telah masuk ke gedung dan membuat kekacauan. Sementara itu Namsan dan teman-temannya terus merangsek dan menyelamatkan para tahanan. Namun para tahanan sudah tidak bisa diselamatkan karena mereka sudah berubah menjadi manusia zombie yang menakutkan. Dokter Gisu memperingatkan agar semua orang tidak keluar dan mengancam para penolong untuk menyerahkan diri saja. Tapi para penolong tetap bersikeras akan membawa Suna dari tempat itu. Selanjutnya, Dokter Gisu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi grup para penolong. Para penolong akhirnya masuk ke ruangan, di mana Suna dijadikan tikus percobaan oleh Dokter Gisu. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Anak buah Dokter Gisu dikalahkan satu persatu oleh para penolong. Pertempuran semakin sengit dan panjang, tembakan demi tembakan menghabisi anak buah Dokter Gisu. Dan tersiksa Komandan Kwon, dia yang paling kuat di antara yang lainnya. Komandan Kwon sangat sulit dikalahkan. Di tempat Dokter Gisu masih sibuk dengan Suna untuk melakukan eksperimen Dokter Gisu yang jahat. Para penolong berhasil menyusup ke ruang eksperimen Dokter Gisu. Di tempat lain, Pak Jendut masih berjibaku melawan Komandan Kuer yang sudah menjadi setengah monster. Akhirnya Pak Gendut menang melawan Komandan Kuan. Di ruang eksperimen Dokter Gisu mencoba melarikan diri dan meledakkan gedung. Dokter Gisu berhasil dikejar dan Pak Gendut segera menghabisi Dokter Gisu yang jahat. Akhirnya semua tawanan berhasil diselamatkan dan semua senang. Akhirnya film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, Smart Movie Recap.